Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini saya bagikan untuk saudara dengan tema kasih dalam tindakan yang nyata. Dan bacaannya saya ambil di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Kita merenungkan firman ini dengan sepenuh hati dan kita hayati ada cerita apa dari balik peristiwa ini. Orang Samaria yang murah hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapa sesamamu manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita dan menghidupi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan saudara rekan-rekan yang ada di tempat ini, rasa syukur bahagia kalau kita boleh merasakan pertemuan menyapa ini. Saya menyapa Bapak Ibu dahulu untuk sapaan hangatnya yang dari Happy Family ini bermacam-macam didominasi ya. Betul ya? Waduh, luar biasa ini. Kalau datang ke tempat ini senang? Bahagia? Kedinginan? Iya, saya kedinginan juga hari ini. Puji Tuhan, Happy Family ini ternyata memberikan menggugah semangat ini. Saya baru diteguhkan untuk
acara di BKSAG, ketua BKSAG, Badan Kerjasama Antar Gereja-Gereja, Bapak Ibu 2020 berapa ya kemarin ini ada 24 ya, 5 baru kemarin Bapak Ibu, belum lama. Dan ini atas mandat, bukan permintaan Bapak Ibu, tetapi nggak tahu saya ini berkat dari mana, ya mujizat lagi ini. Padahal saya di tempat gunung pelayanannya kok harus di Purbalingga, itu nggak tahu kenapa. Tapi ini karena ada sesuatu yang harus saya berikan dan saya dampingi. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam pelayanan belum hanya di BKSAG. Sebelumnya saya 2018 saya dipanggil untuk mendampingi forum komunikasi umat beragama, khususnya di Purbalingga wakil Kristen. Dari 2018 sampai harus selesai 2029, 2 periode Bapak Ibu. Puji Tuhannya apa? 2025 kemarin ada 3 IMB selesai. Puji Tuhan enggak? Tepuk tangan Bapak Ibu. Karena itu Tuhan yang ngasih. Ya. 2024 ada 2 juga sama. Karena tahun-tahun yang lalu kemana? Saya tanya itu. Karena semenjak itu saya masuk COVID, kita nggak bisa bergerak apa-apa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk melewati kasih yang sempurna ini nggak gampang. Apa yang kita hayati juga hari ini sama seperti perjalanan seorang Samaria. Karena zamannya sekarang zaman individualis. Lulu gue gitu nggih. Dan kita membuat orang tidak bisa melaksanakan kasih yang sempurna. Ketika kita ingin menunjukkan yang nyata, nanti kalau ditulungi kok nggak baik. Ditulungi ada baiknya. Ada juga yang ditulungi minta imbalannya. Nah ini banyak seperti itu. Namun kita tidak sama dengan dunia itu. Yang jelas kita harus beda dari dunia yang nyata yang Allah berikan ini. Maka next-nya coba. Inilah zaman-zaman yang harus kita tahu, yang benar-benar kita harus layani. Next. Bagaimana lanjut ya. Orang bisa berkata peduli, tapi dengan tetangga yang sakit nggak peduli, tidak nah ya, ada nggak hari ini, Bapak Ibu? Ada enggak? Ayo, tetanggamu harus sakit, tolong antarkan dong, berobat gitu. Bapak Ibu peduli? Ada? Oh ada, puji Tuhan. Berkat upahmu besar di surga, Bu. Ya. Karena ini sangat penting. Sebab apa? Hal kecil, Bapak Ibu. Apalagi hal menjenguk tetangga kita yang sakit. Banyak sekali. Hal-hal seperti itu kita bisa katakan, namun belum tentu kita bisa lakukan. Tapi tidak ada bukti nyata dalam tindakan sehari-hari juga yang terjadi. Sering anak kita dibully di sekolah. Sering kita juga membeli orang. Ya, jadi bully-bulian akhirnya. Lah wong kowe ora tau jengok aku jengok aku. Nah, itu ya. Bener enggak, Bapak Ibu? Next ya. Selanjutnya kita belajar bagaimana Tuhan Yesus itu mengajarkan hal yang sederhana. Kalau dikatakan hal yang sederhana, wah mungkin bisalah aku. Coba saja. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Yang dia alami oleh siapa? Ahli Taurat. Bapak Ibu tahu arti dari orang-orang yang melayani di ahli Taurat ini? Kata Taurat itu berarti sudah harus melakukan Taurat. Yang Musa berikan itu udah harus digodok dan dilakukan.
Nah, Taurat yang kita miliki sekarang ada berapa? Masih ingat Taurat kita? Yang sekarang ada 10 hukum. Nah, tahu Bapak Ibu? Paham? Yang satu apa? Jangan ada padamu Allah lain. Nah, yang kedua, jangan. Nah, jangan ketiga, jangan bayam, jangan bobor. Ya, lali Bapak Ibu. Ya, ketika Taurat itu sudah dimunculkan, sehingga kita lupa. Ahli Taurat saja lupa. Apa yang harus dia lakukan? Malah dia bertanya, mengasihi Tuhan itu sing bagaimana? Mengasihi sesama itu yang bagaimana? Siapakah sesamamu itu? Dong tunjukkan aku hidup kekal sajalah. Tunjukkan keabadian saja. Bukan itu yang dicari malah. Tentang kasih, tetapi hidup langgeng. Malah dia mencari itu. Maka Tuhan Yesus saat itu membalikkan hal-hal itu dengan yang sederhana. Seorang lakoni. Karena Yesus hadir meringkas dari 10 hukum Tuhan itu menjadi 2 bagian yang utuh. Kalau kita mengasihi Tuhan itu berarti nomor berapa? 1 sampai 4. Yang keempat apa Bapak Ibu? Lakukan apa? Hari Sabat. Sudah melakukan hari Sabat Tuhan? Halo? Karena 1, 2, 3, 4 ini, aduh kita bandel Bapak Ibu ya. Masih begitu. Tetapi ketika kita berhadapan dengan sesamamu, 5 sampai 10, yang 5 apa Bapak Ibu? Sudahkah mengasihi ayah dan ibumu? Halo? Sudahkah engkau mengirimkan hadiah malam ini untuk doa ibumu, bapakmu? Halo? Yang putri, didongake mboten? Sering? Nate sanjang? Putrane, mah aku doakan ya. Betul ya. Iya, inilah yang seringkali kita kurang panjang umur. Sederhana nggih? Sederhana. Padahal mendoakan itu bagian dari nafas hidup panjang umur. Apalagi yang 7, 8, 9, wah dan seterusnya itu. Udah, itu yang ada di antara kita. Maka yang pertama ini kita diajak mengenal tapi yang tadi tidak melakukan. Ini ada. Maka yang ada itu harus kita pelajari juga. Yang kedua, ternyata lanjut yang kedua, di mana kita belajar Bapak Ibu. Siapa yang bisa kita kasih? Meskipun dia berbeda. Sapa, doakan bagi rekan kerja. Sapa orang yang ter-PHK. Gampang enggak? Sapa ketika saat kita digalai sama bos. Wah, apalagi manajer kita. Ada yang bekerja perusahaan? Bapak Ibu? Ada yang jadi bos? Halo? Oh enggak ada. Ada yang jadi bos di rumah? Wadah. Bapak-bapak, ini bos. Kita jadi bos nih di rumah. Ada bos bendahara di rumah? Hah? Ada. Dia mendoakan kita enggak Bapak-bapak? Oh, kalau ada duitnya katanya, dia mendoakan. Kalau pas nggak ada, nah, ibu-ibu
mendoakan suamimu enggak ketika dia lelah bekerja? Enggak. Ketika dia sakit, iya semangat ya Bapak Ibu ya. Aduh di dalam ramarmu Tuhan. Berilah. Ya kalau berani ngomong jajal. Ayo berani enggak ngomong di depan suami Anda sambil berdoa Tuhan jamah, Tuhan lakukan perkara besar. Berani? Halo? Pak Pendeta tolonglah doakan suamiku. Pak Majelis tolonglah doakan suamiku. Lagi gitu. Nah, itulah yang terjadi. Lalu kita seringkali ini ibu-ibu yang di bawah itu, persoalan yang kita nggak bisa hadapi lagi. Suka gosip nggak ibu-ibu? Suka? Pernah? Berapa kali? Ada enggak di sini yang suka gosip? Baju apa? Ya, setiap hari kalau ada orang beli kulkas kita rasanya kedinginan Bapak Ibu. Wah, menggigil. Ada yang beli kulkas menggigil malahan gitu. Ada yang beli motor kita rasanya apa? Panik Bapak Ibu. Dia kredit apa utang ya? Ya, halo ya kan? Loh, ini loh Bapak Ibu. Bentar dulu. Ini kalau persembahan apalagi Bapak Ibu? Kalau persembahan ini 100 apa 10.000 ya? Aku mau ikut-ikut nih. Nah, ya enggak? Itulah yang membuat kita tidak nyaman. Kita tidak bisa peramah. Kita tidak bisa diterima. Maka dari itu kita mencoba Bapak Ibu untuk hadir dengan penuh kasih. Bagaimana kita mengurangi gosip, bagaimana kita mengurangi ngerumpi, apalagi pelit. Ya, ada yang pelit di sini? Enggak ada ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak itu penuh berkat dan rezeki, amin. Nah, bisa berbagi, amin. Siapa yang dibagi? Ya di rumah Pak, iya aku tahu. Yang di luar sana juga perlu. Apalagi Bapak Ibu, ketika saya masuk tadi di sini, ini tempat luar biasa, masuk ke dalam tempat ini sering berbagi yang pakai lampu merah itu. Ngasih ya? Sering ngasih? Belum lagi yang nyapu di pinggir jalan. Ada kegiatan itu sosial? Ada? Ada ya Pak ya? Nah, karena itulah mereka sedang ingin disapa Bapak Ibu. Mereka juga ingin tahu sebagaimana cinta kasih yang Yesus ajarkan itu pada saudara dan saya. Dan tidak perlu berantem-beranteman. Apalagi beda pendapat, beda agama. Nah ini yang seringkali yang terjadi. Kita seringkali beda agama saja sudah pengen debat. Ini aku punya teman Konghucu hadir di sini enggak ya? Hah? Ada? Enggak ada? Oh lagi sakit? Oh iya, katanya tadi chatting dengan saya Pak Pendeta, aku mau ikut hadir ini. Teman saya satu tim FKUB. Kelenteng ya, Bu Linda. Ya, dia melihat kegiatan Happy Family luar biasa. Padahal dari Konghucu datang ke sini terpuaskan hatinya Bapak. Ya. Kenapa? Karena nyaman mendengarkan pujian, nyaman bisa mendengarkan firman. Padahal dia dari Konghucu. Syek gitu ya Bapak. Rasanya syek-syeknya itu sampai di sana. Puji Tuhan Bapak. Ini yang membuat kita bisa bekerja sama. Terlebih lagi Bapak, ketika kita beda agama dengan mereka, saudara tetangga kita di sana, mungkin kita sering diolok-olok dahulu, ya sekarang enggak. Kita diajak welcome. Ya kita sama-sama belajar
teman-teman muslim kita juga belajar tentang kekristenan. Karena di Al-Baqarah itu jelas bahwa mereka harus belajar bersama Yahudi dan Nasrani. Coba aja buka Qur'annya. Jadi mereka diajak untuk belajar pada kita. Kalau mereka menjauh itu berarti mereka enggak melengkapi Injil gitu ya. Ini yang benar. Makanya kalau mereka berdebat dengan kita, jangan salahkan debatnya. Mereka itu sedang belajar bersama dengan kita. Makanya saya kalau belajar dengan teman-teman FKUB lucu-lucu. Halo Pak Haji dibaptis, saya lakukan dengan cara ngajak berenang itu mesti olok-olokannya apa? Saya gendong. Dia Pak Haji itu menggendong saya. Nah, ini tak baptis yuk, tak baptis. Cemplung ke tenan Bapak Ibu. Nah, iki sing jenenge haji dibaptis iki kaya ngene iki lho. Ya begitu. Celotehan kami itu membuat kita hiburan. Belum lagi ketika saya diundang lagi, wah pendeta menaik haji. Piye carane Bapak Ibu? Ada juga. Saya kemarin ada ulang tahun teman kita ketua FKU ulang tahun, saya gendong dia. Pendeta naik haji karena digendong. Nah ini kelakar-kelakar yang membuat kita bisa enjoy di luar. Tidak kaku. Kalau kita semakin kaku dengan mereka, mereka juga akan kaku dengan kita. Mereka juga tidak akan pernah mengeluarkan tanda tangannya, rekomendasinya, yang datang ujung-ujung nanti geruduk bareng. Kasihan kan? Kita rugi di situ. Makanya kita menyatukan. Maka ini hari ini VFKUB terus diajak untuk doa bersama. FBKSAG nanti juga akan kita ajak gerak bersama. Teman-teman. Tapi ketika dia melewati orang itu, aduh, kok petian, wah peti, ya gitu. Aduh, nggak mau. Maka dari 1, 2, 3 yang sudah hadir di situ hanya orang Samaria yang baik itu bisa berhenti, bisa merawat, apalagi menghantarkan ke penginapan. Ia bayar penginapannya, ia obati. Malah berapa Bapak Ibu? Berapa yang diberikan pada si penginapan itu? 2 kalau dihitung berapa 1 dinar? Itu seperti kita kerja Bapak Ibu. Nah, malah 2 kali lipatnya. Makanya ketika itu diberikan, oh kamu akan lebih nanti. Tapi kalau kurang, aku akan datang lagi, akan kubantu lagi. Loh, hebat enggak? Ini religius sekali. Ini meyakinkan sekali. Karena disitulah ketika orang Samaria menjadi teladan, maka terbukalah pintu hatinya orang ahli Taurat itu untuk mengetahui sedalam-dalam lanjutnya. Next. Nah, Bapak Ibu, entah ketika Bapak Ibu punya teman stres, ya ada yang stres di sini, gitu. Ada, bukan begini loh Bapak Ibu ya. Ini beda. Kalau stres itu kalau sudah mumet tentang ekonomi, ya masalah sakit, masalah keluarga, dia bisa stres. Ya. Udah gimana nggak karu-karuan, bu sampai dikapak-kapain namanya orang stres, ngomong aneh ngalor gitu. Ya. Jadi ketika dia menghadapi stres, dia itu sedang kesepian juga sebenarnya. Butuh totalitas untuk didampingi. Siapa yang dampingi Bapak Ibu? Ayo, kalau ada orang stres, lari. Ada orang gila aja, gini aja, begitu aja kita kabur kok ya. Oh cedak-cedak. Ya, begitu kah? Padahal orang OGDJ, oh ya ini orang gila di jalan ya. Itu sebenarnya enggak stres, enggak gila sebenarnya. Cuman butuh
diajak ngobrol. Ya, tapi aja kebablasan diajak ngobrol malah gini. Oke, dia butuh itu perhatian. Nah karena dia sedang butuh perhatian itulah dia mencoba untuk membuka. Jangan pengen dijak omong-omong, itu aja gitu. Keterbukaan gitu. Maka ketika dia terbuka dia pasti gotok dulu. Wah, istriku begini, wah, dia ngomel-ngomel terus, wah masalah duit lagi, sudah begini masalah ini. Wah, gentian sing wadon suaminya, wah suamiku itu dan cerewet, udah bapak enggak bisa kerja, enggak bisa memberikan ini, itu semua. Ya enggak ibu-ibu? Iya? Enggak ya? Baik kok ya. Mendoakan terus ya. Nah, mungkin enggak ada di sini. Jadi ketika itu terjadi, sebenarnya ketika ditoke, mereka itu butuh ngomong. Siapa yang ngajak ngomong? Ya sebelah Anda. Tetangga, sahabat yang bisa memberikan hiburan bagi dia. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan sampai kita jalan terus. Kita jangan berhenti untuk berbuat sesuatu itu. Kalau kita berhenti ya sudah, kita nggak ada teman. Kita nggak ada kesempatan untuk berbagi kasih itu. Kalau kita hentikan di titik itu, mari kita mencoba untuk memberikan perhatian kepada lagi anak-anak kita. Ya. Anak-anak kita kalau sudah suka game Mas, suka game online. Ya, ada enggak anak-anak kita suka game Bapak di rumah? Ibu-ibu melihat anak-anak kita main game, suka? Cerewet apa? Suka? Hah? Sampai yang namanya waktu untuk belajar aja dia nggak ada. Apalagi kalau sudah, ya ini yang sering saya temui ibu-ibu suka TikTok. Aduh, sampai miring-miring ya. Aduh, kapan masaknya gitu ya. Suaminya datang. Ntar dulu, belum dilak gitu. Nah ini Bapak Ibu. Ini yang ternyata di rumah kita itu juga ada kesepian juga ya. Ada perhatian. Nah ketika ibu-ibu mencoba untuk perhatian, coba perhatikan di dalam kita. Dia juga butuh perhatian kok. Anak kita, suami kita, istri kita, bapak ibu. Ya. Dan lagi yang lain. Nah ini masih di dalam. Kalau itu di luar bagaimana? Next ya, lanjut. Jadi ketika itu kita lakukan itu jangan berhenti. Lakukan ketika kita apa? Berikan pesan penguatan pada teman yang sedang lelah. Pernah buat itu di status, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Kata-katanya indah kan ini, saya ambilkan itu. Hidup itu murah. Merek yang bikin mahal. Apalagi hidup itu sederhana. Gingsing yang bikin rumit. Nah, ketika kita baca ulang-ulang, oh iya itu tuh murah. Murah apa? Merek kayaknya murah. Yang mahal itu mereknya. Ketika kita pelajari ini, orang membaca kita, oh iya benar juga ya. Belum lagi kata-kata yang bisa membuat kita hiburan dalam status keimanan. Tuhan itu hadir dalam hidupmu sayang. Wah. Engkau selalu di hatiku. Wah, engkau tidak akan Tuhan aku tinggalkan. Kasih Yesus sepanjang masa dan sepanjang waktu. Haleluya gitu ya. Wah semangat. Itu yang lencok pegelinu terus apa? Mari itu ya. Apalagi yang belum punya duit. Wah tenane orangnya. Enggak, semangat. Ternyata Tuhan itu murah hati. Yo, gitu. Dan ketika kita mencoba lakukan dari 1, 2, 3 ada senyum dan kabar yang membuatkan hiburan itu. Saya rasa Bapak Ibu, engkau adalah bagian dari orang-orang Samaria yang
murah hati. Amin. Coba kita lakukan, ajarkan anak-anak. Sekarang kan diajarkan anak-anak untuk apa Bapak Ibu? Tidak banyak main game ya. HP lebih banyak. Kalau di Jawa Barat itu sampai harus kalau anaknya nakal dibawa kemana? Nah, mau dikarantina? Anak-anak, halo? Nggak mau ya? Oh nggak mau. Ini Purbalingga mau ke arah ke sana loh. Kalau nakal, kalau ada trek-trekan lagi, sekarang kan hati-hati ini. Geng-geng ini sudah muncul ini. Ya, Bapak Ibu hati-hati. Semoga anak-anak kita tidak ikut gangster, ya, geng kelewang. Ya. Kalau sudah memiliki rasa percaya diri itu gawe awalnya itu buat kelewangnya itu dari kayu dulu. Nah ini anak-anak SMP, saya guru juga Bapak. Dia buatnya dari kayu dulu gitu ya. Nanti mulai kelas 9 dia buatnya dari besi. Wah, nanti itu dia asah. Setelah itu wah aku jagoan loh. Nah ini yang terjadi begitu. Apalagi lagi anak-anak SMP yang butuh pendekatan. Nah, ajarkan dia untuk nyuci baju, cuci piring. Mau enggak Bapak Ibu anak-anak cuci baju, cuci piring tuh? Mau enggak? Besengut ya? Enggak apa-apa. Oh enggak usah, kamu tidur aja, kamu belajar aja. Enggak akan belajar, ini aja sudah belajar. Nyuci baju, nyuci piring, ini belajar. Supaya dia mau membantu orang tua. Yang seringkali kita lupakan di situ. Dulu saya masih kecil sampai SMA itu, wah kalau enggak mau nyuci baju, tidak ngepel, apa Bapak Ibu? Rotan, bener? Nah, kalau enggak rotan, ceper gitu udah. Rasanya enggak melakukan kerjaannya. Ketika kita lakukan di rumah, wah, ham. Iya enggak? Hamburger gitu Bapak ini. Iya. Ya memang begitu, kita harus sekarang. Coba di COVID yang kemarin kita menghadapi COVID yang luar biasa 2 tahun. Ya. Berubah enggak? Iya, perubahan cukup besar. Makanya kita saat ini coba asah lagi. Enggak apa-apa. Ngentak-ngentak sedikit enggak apa-apa, enggak dilanggar Bapak. Sekolahan sekarang ini sedang prihatin juga. Makanya sekarang ada P5. Yaitu bagaimana mengajak anak literasi, bekerja dengan kegiatan di sekolahan, melakukan kuliner, ya, pendekatan dengan agama-agama, kayak gitu. Jadi malah sekarang pelajarannya sedikit tapi banyakkan yang literasi. SMP, SMA sudah masuk. Ada yang anak SMP, SMA? Ada enggak? Oh ada, sudah masuk. Baru masuk apa sudah masuk? Nah, ini ya. Sudah P5? Udah. Nah ini Bapak Ibu, sekarang kita ajarkan. Jadi besok kalau sudah SMA lulus, dia bisa buat masak sendiri. Mau buat apa? Biasa buat apa? Apa? Kangkung. Ya, oh iya, kalau ada B5 basar itu kamu suruh buat itu kan. Nah, makanannya apa? Yang bergizi ya. Nah, padahal di sekolahan belum ada makanan bergizi ya. Belum ya. Oh, belum. Nah, ini nanti calon-calonnya pembuat makan gizi di sekolah. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sekarang mengubah keadaan itu dengan cara yang sederhana saja. Dan disitulah prestasi-prestasi akan muncul. Maka disinilah Bapak Ibu kita mencoba terus bantu. Sebagai orang tua dukung tidak hanya materi, doa, ya, dan iman. Nah, iman ini nomor 1, materi nomor
berapa? Sekian. Karena iman ini menjembatani anak-anak kita Bapak Ibu. Supaya mereka tidak jatuh kepada kelain hati. Ya. Kalau sudah jatuh ke sana, tetangga ya nggak tahu apa-apa ya sama aja. Nggih. Sudah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin gitu. Nah, udah gitu udah bingung dia. Kon ngaji tenanan radadi. Kenapa nggak tahu? Makanya jangan sampai dijerumuskan. Iman kuatkan anak-anak ya. Mari tunjukkan itu. Yang next terakhir, yang ketiga, bukan sekedar teori tapi tindakan nyata. Sudah jelas nggih. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus untuk mengingatkan ahli Taurat bagaimana ia tidak ingin menutup perbuatannya, makanya dia harus segera lanjutkan dengan cara apa? Pergilah dan berbuatlah demikian. Nah ini kata-katanya ini tandanya apa? Perintah ya. Ya. Artinya ini harus tidak hanya pergi saja, tetapi pergi dan melakukan perbuatan itu tentang kasih pada Allah, kasih pada sesama yang nyata dengan tindakan yang kecil, sederhana. Maka itu tidak akan bisa dikatakan teori, tidak, itu sudah menjadi bukti. Ketika kita bisa melakukan di rumah, di tetangga, di pekerjaan, di gereja. Ya. Pak Pendeta, kalau pelayani di sini, pelayan-pelayannya disuruh dulu apa sudah berjalan sendiri? Berjalan sendiri. Oh, tepuk tangan Bapak Ibu. Amin. Ternyata benar-benar hebat kan? Enggak perlu dikasih teori, sudah all the time. Dan tidak ada perlu banyak bertanya. Dia sudah lakukan. Nah, ini hebat. Tadi saya belum ini sudah dikasih mic ini. Wah, siapa yang ngasih mic tadi ya saya itu. Saya kaget juga. Kalau di GKJ nggak ada kasih mic ya Pak. Kasih tongkat. Ayo Pak, keluar. Iya gitu. Tapi di gereja Jawa itu luar biasa juga Pak. Kami di sini bawa teman-teman Bapak dan Ibu majelis dan jemaat. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita di sana juga pergilah dan berbuatlah demikian sama. Sudah dengar pengalusan itu dapat juara 1 karya wanita tani se-Indonesia? Belum? Ini ketuanya nih Bapak Ibu. Di pohon berdiri Bu, umur malu. Ini dia PI Bapak Ibu. Ini didatangi sampai dari Jawa, luar Jawa. Karena desa kami, dusun kami, Ngatelklawi itu juara 1 nasional. Khusus wanita-wanita tani. Karena dulu, ya matur nuwun, 2019, 2000 sampai 2021 itu Bapak Ibu dengar enggak? Ketika COVID kita suruh makan apa? Sayur. Iya enggak? Bener enggak? Ayo makan sayur sebanyak-banyak. Di sana ketahanan pangan kami berhasil. Jadi sayuran kami hijau, saya enggak tahu. Kami semua ibu-ibu, bapak-bapak di sana, karena ini ada ibu tani, ada gapoktan bapak tani. Itu enggak tahu kalau ini akan terjadi. Karena saat itu saya sedang menghadap Ibu Bupati untuk persiapan acara perpisahan. Karena beliau akan mengikuti kampanye gitu. Dan saya dikabari oleh ibu-ibu, wah puji Tuhan Pak, kita juara 1 nasional. Juara 1 nasional dari mana? Kita hanya mempersiapkan online kok. Karena nggak boleh bersentuhan saat itu, berhadapan dengan menteri gitu. Saya bingung. Ternyata apa Pak? Malam itu ada acara perkunjungan dari Jakarta, dari P2L ya Bu ya.
dan dicatat yang namanya ketahanan pangan itu. Di rumah Bapak Ibu ada enggak sayuran, cabai? Ada enggak? Ada. Hah? Di kulkas. Ada enggak wortel? Ada enggak? Nah, di pekarangan kita gitu. Ternyata itu penilaian. Karena apa? Saat Covid itu kita butuh ketahanan pangan yang kuat. Kita butuh ekstra makan bergizi. Karena nanti itu mendukung orang-orang kota yang saat ini sedang karantina. Di rumah sakit di karantina. Dan kita setor sampai ke rumah sakit ya Bu ya. Sayurannya. Puji Tuhan makanannya orang Kristen satu RT di sana itu kan apa ya Bapak Ibu. Sayuran itu diterima di rumah sakit negeri, rumah sakit swasta. Gitu. Amin Bapak Ibu. Biasanya kan, ini tempatnya orang Kristen ya? Haram. Enggak. Karena sama-sama Bapak Ibu. Sama-sama apa? Butuh sehat. Itulah yang terjadi. Maka disinilah kita belajar pergi dan berbuatlah demikian. Nah makanya Bapak Ibu kalau tindak ke penghalusan jangan lupa nanti borong sayur sehat, sambal kucai, peyem. Nah ada yang tahu peyem ternyata di sini. Jadi peyem kami ini memang buatan dari penghalusan. Dan sambelnya ini kelompok wanita, makanya sambel kucai Mpok Karti. Ya, kelompok tani ya, Mpok Karti. Nampo di hati ya. Jadi itu sambel dibuat ada dalamnya ada sambel cabai, ada kucainya. Makanya disebut sambel kucai. Bapak Ibu tahu ya kucai ya? Nah, itu ternyata menjadi manfaat bagi kalangan atas. Harganya agak mahal ya. 30 juta. Oh 20 juta ya. 20.000. Nah kalau tidak ke sana itu menjadi berkat bagi teman-teman yang ada di desa. Nah Bapak Ibu karena itulah kita diajarkan maka kita juga sama. Enggak boleh beda. Di kota harus. Bapak Ibu, Saudara, di sini lakukanlah. Apa yang bisa kita lakukan? Yuk, Nets belajar dari hal yang tertarik. Lanjut. Nah, ini pertanyaannya sudahkah aku menjadi sesama yang nyata dalam hidup kita sehari-hari? Lalu apakah kita sudah melewatkan orang yang membutuhkan pertolonganku? Jawablah pada diri saudara. Apakah yang aku lakukan saat ini untuk melakukan kasih dengan cinta yang tulus tadi. Dan ternyata dengan cinta yang tulus ternyata bisa memberikan harapan yang bertumbuh dengan cita-cita yang diharapkan orang-orang lain. Yang ternyata melalui tangan-tangan saudara itulah bisa memberikan yang merubah masa depan baru. Kapan imbalannya? Kelak imbalannya dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat terus menjadi pelaku-pelaku kasih yang nyata. Dan menjadi teladan dan semoga Bapak Ibu tetaplah menjadi pembawa firman yang hidup. Jangan tanya lagi siapa sesamamu lagi, tapi mulailah menjadi sesama kami siapa yang membutuhkan aku layani. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.